Oke, mohon maaf saya agak jarang upload ya, tapi balik lagi di channel Vapor Gatot Indonesia, channel turunannya Vapor Gatot ID ya, channel saya yang satunya. Yang di sini lebih banyak seputar informasi ya. Dan kali ini saya bakal jelasin kalian tentang beberapa coil vape. Jadi kalau misalkan kita ngomongin coil vape, sebenarnya saya nggak terlalu ahli di bidang ini. Cuma saya at least ngerti beberapa jenisnya berdasarkan pengalaman saya, dan ya saya akan coba bantu jelasin beberapa ke kalian. Cuma kalau misalkan ada yang salah atau nggak ada yang menurut kalian kurang tepat, tolong nanti koreksi di kolom komentar di bawah. Mungkin kalau misalkan zaman-zaman sekarang, coil-coil yang kalian tahu dan kita tahu tuh banyak kan sekarang yang namanya pre-build ya. Tapi sejatinya zaman dulu tuh sebelum pre-build penjamur seperti sekarang, yang terkenal tuh namanya round wire. Ya literally cuma kawat aja yang kita coiling sendiri. Nggak pakai sistem yang kawat dibungkus-bungkus, literally kita cuma ngelilit kawatnya aja. Nah, round wire ini dulu terkenal banget awal-awal belum banyak pre-build. Anak-anak pape lama termasuk saya tuh juga dulu pakainya yang namanya round wire ya. Biasanya tuh tipenya dibedain bahan kan. Biasa tuh ada NI80 atau enggak nichrome, habis itu ada SS, habis itu juga ada kayak titanium juga ada pas itu kalau nggak salah. Sama yang salah satu yang paling terkenal tuh kantal namanya. Ya dia beda karakteristik cuma nggak segitunya ya. Rata-rata sih kalau pengalaman saya pribadi bedanya di daya tahan ya dulu ya. Tapi sampai karakteristik rasa sih saya dulu belum sengkulik itu ya. Nah, tapi makin kesini makin banyak orang tuh yang pakai namanya pre-build. Pre-build itu ya bukan kita yang lilit, dia tersedia dalam kemasan seperti ini, terus sudah dibuild aja. Ini contohnya ya, sudah dililit seperti inilah. Nah, saya akan jelasin beberapa pre-build yang cukup terkenal lah. Pertama tuh dulu ada namanya Clapton. Clapton ini sekarang udah nggak begitu terkenal, tapi dulu terkenal banget. Literally satu kawat core gini, terus luarnya itu dikasih lilitan kawat yang lebih kecil gitu ya. Clapton tuh mirip senar gitar gitu lah modelnya. Dulu sih Clapton itu terkenal gara-gara katanya tuh dia bisa ngasih deliver flavor lebih dari sekedar round wire biasa yang biasa kita lilit sendiri. Habis itu ada namanya Fuse Clapton. Bedanya sama Clapton itu core-nya bukan satu ya. Jadi kawat biasanya itu dua atau nggak tiga ya. Jadi kawat begini, tiga gini ya, yang lebih gede, terus dililit lagi pakai kawat yang lebih kecil. Itu namanya Fuse Clapton. Nah, Fuse Clapton ini punya karakteristik boost manis ya. Dia karakternya boost manis dan juga meletek. Meleteknya tuh terkenal berisik banget kalau Fuse Clapton. Jadi dulu awal-awal zaman-zaman meletek itu Fuse Clapton tuh. Habis itu ada yang namanya Alien. Jadi dia tuh 2-core atau nggak 3-core gitu. Dililit sama luarannya Clapton. Ngerti nggak sih? Ini setahu saya ya, koreksi kalau salah. Jadi harusnya kawat Clapton itu luarannya yang sudah dililit itu dibuka lagi. Nah, itu dililit ke 2-core atau enggak 3-core. Nah, dia tuh bentuk kayak pattern-pattern yang agak gelombang gitu, makanya dia disebut alien. Kalau nggak salah sih kayak gitu ya. Kalau alien itu ya, kalau alien tuh sebenarnya karakternya beda-beda dan udah terlalu banyak sih. Kalau 2-core tuh yang saya dengar-dengar dia rasanya cukup balance antara manis dan juga TH. Habis itu rata-rata meletek juga, cuma nggak semeletek Fuse Clapton. Terus biasa orang-orang katanya yang flavornya balance sama manisnya balance sama TH-nya enak tuh katanya 3-core ya. 3-core alien karakternya seperti itu. Nah, alien ini kayak inverse Ayo, inverse RDA gini nih alien nih. Habis itu ada namanya staggered Fuse Clapton. Nih, atau nggak disingkatnya biasanya SFC namanya ya. Inverse juga ada nih. Kalau misalkan staggered Fuse Clapton itu jujur kalau misalkan saya jelasin bentuknya ribet ya. Kalau nggak salah tuh saya lihat ada core dililit lagi dengan lilitan yang lebih kecil, habis itu dililit satu kali lagi dengan yang lebih kecil lagi. Nah, habis itu salah satu dari luarannya tuh dibuka, jadi kayak ada jarak seperti itu. Nah, itu dibuat 2 biji, disatuin lagi terus dililit lagi sama satu yang lebih kecil. Jadi kesannya kayak ada jarak-jaraknya gitu. Nah, jarak-jarak itu makanya disebut staggered. Kalau nggak salah seperti itu ya. Kalau bukan coil builder, jelasinnya ribet lah. Tapi karakteristik dari SFC ini itu adalah reduce manis biasanya ya. Reduce manis dan juga naikin TH. Dia terkenalnya seperti itu. Dan untuk in term of flavor sih katanya dia biasanya cukup balance ya. Kalau yang saya nyoba SFC-nya punyanya Inverse ini ya memang reduce manis, naikin TH sama flavornya termasuk cukup balance ya. Nah, kurang lebih jenis-jenis kawat yang saya jelasin seperti itu yang terkenal nih ya. Jenis kawat lain ada nggak? Banyak banget. Yang lebih jelimet gabungannya juga ada. Tapi saya jelasin yang mungkin banyak orang tahu sama yang terkenal aja. Habis itu karakteristik-karakteristik dari pre-build atau nggak kawat-kawat yang barusan saya sebutin itu tidak 100% benar. Karena tetap tergantung brandnya sendiri. Kalau misalkan ya nge-buildnya kurang bagus, habis itu bahannya kurang bagus dan ada kesalahan-kesalahan lain ya, karakternya bisa enak bisa nggak enak gitu ya. Jadi jangan jadi omongan saya patokan, ini hanya pengetahuan umum aja. Habis itu kalian pasti nanya kan, paling enak yang mana bang? Rata-rata sekarang orang mainnya langsung pre-build ya, dan rata-rata RDA juga sekarang ya biasanya pakainya pre-build, apalagi sekarang zamannya Ayo pakainya tetap pre-build. Dan macam-macam banget ya, ada yang 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm diameternya. Saran saya sih pelajarin dulu sama Vaporista, habis itu kalian coba sendiri ya. Kan zaman sekarang sudah ada tulisannya kan, kayak Inverse ini kan tulisannya Inverse for RDA, habis itu ada Inverse yang for Ayo, kan ada tulisannya. Itu kalian pelajarin aja, habis itu minta rekomendasi, habis itu sering tanya-tanya ke Vaporista dan kawan-kawan. Nah, ntar kalian cobain sendiri dah ya. Kalian suka yang karakternya mungkin reduce manis, kalian mungkin yang suka nambah manis, kalian suka yang meletek, nggak meletek, itu kalian tentukan sendiri, kalian eksplorasi sendiri, ntar kalian bakal nemu sendiri karakter yang cocok sama kalian tuh seperti apa.
Gini loh, jangan melulu berpatok sama kata-kata orang lain ya. Orang bilang enak, oh ambil. Orang bilang gak enak, percaya. Coba sendiri aja. Tanya-tanya boleh, tapi pastikan kalian punya pengalaman eksplorasi sendiri ya, karena ini kan tetap selera pribadi masing-masing ya. Ya kurang lebih segitu penjelasan singkat sepengetahuan saya aja tentang beberapa coil-coil ya. Jujur saya nggak tahu semua karena ada yang levelnya lebih tinggi, yang lebih jelimet lagi. Cuma itu beberapa yang kurang lebih terkenal lah di market sekarang ya. Seperti biasa kalau ada pertanyaan seputar vape ke Instagram saya aja vaporgatot.id ya. Kalian jangan tanya di DM, takutnya DM saya penuh. Kalian tanyanya di komen aja ya. Kalian post-postan saya yang terakhir itu komen aja pertanyaan kalian, dan kalau misalkan sudah tanya jangan lupa follow. Ya jadi mungkin segitu dulu aja pelajaran kita kali ini, semoga berguna. Thank you banget buat kalian semua yang sudah nonton, dan kita ketemu di video selanjutnya.